Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Siang. Tetap semangat ya. Monggo Nggih. langsung dilanjut ke materi. Di sesi sebelumnya tadi kita bahas apa sih Pak, Bu? Perencanaan usaha, Merencanakan usaha dan mengelola mengelola keuangan. keuangan. Nah, monggo kita simak video yang satu ini nggih. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, niku Pak, Bu, itu adalah perencanaan ketika jenengan akan memulai usaha. Salah satunya adalah harus tahu dulu jenis usahanya nggih. Setelah tahu, disesuaikan dengan lingkungannya panjenengan sedanten cocoknya jualan nopo. Kemudian yang paling penting adalah melihat kemampuannya panjenengan. Lek jenengan saged dodolan rujak nggih, sampun dodolan rawon. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nonton nggih, Pak? Nggih. Nggih. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan modal? Usaha kan butuh modal ya. Nah, itu tadi bisa diambilkan dari Tabungan. tabungan, atau kalau belum punya tabungan ya Pinjam. meminjam. Nah, meminjam ini harus diperhatikan, mencari bunga yang Kecil. terendah. Terendah. Jadi mencari tempat pinjaman yang bunganya terkecil. Wonten pertanyaan Pak, Bu? Boten. Nggih, videonya sudah jelas mau nggih. Nggih. Mari kita lihat brosur niki. Brosur sing jenengan beton niku nggih, jenengan tingali. Nggih. Niki sing ten ngajeng nggih. Lihat niki. Niki, monggo dibaca nggih. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Jadi pendapatan yang jenengan itu dihitung, kemudian disesuaikan dengan pengeluaran 1 bulan. Kemudian upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan dengan cara bagaimana mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian disepakati dalam keluarga. Akhirnya nanti bisa menabung. Ketika sudah ada penghasilan, disisihkan untuk menabung untuk menghindari berhutang. Napa, Bu? Berhutang. Jelas nggih? Jelas. Niki wonten video malih Pak, Bu. Cek tambah jelas nggih. Nggih. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan
agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Sampun Bu, jelas nggih? Jelas. Nah, jadi panjenengan sedanten iki diajari supaya atau dibimbing supaya bijak dalam mengelola Keuangan. keuangan. Lah niku Bu jenengan semerapkan pentingnya menabung ya. Menabung ini untuk dana darurat. Jadi benar-benar ya diusahakan atau dipaksakan. Yang penting disiplin ya. Titik-titik yang penting disiplin daripada 1.000 moro-moro wis gak nabung. Ngoten nggih? Nggih. Nah, untuk apa? Salah satunya untuk dana darurat ya, wonten sakit, tiba-tiba butuh uang lebih. Nah, itu bisa mengambilkan tabungan untuk menghindari hutang dulu, nonton ya. Nggih. Jangan berhutang ketika masih ada tabungan, nonton. Terus yang kedua tabungan itu untuk apa? Ini kalau untuk memulai Usaha. usaha diambilkan dari tabungan dulu sebelum berhutang. Kalau memang benar-benar tidak punya tabungan, barulah kita meminjam. Meminjam harus diperhatikan, disesuaikan dengan kemampuan kita membayar. Jangan langsung diiming-iming atau tergiur oleh peminjam ya, koperasi ngoten niku. Jangan langsung tergiur. Anda butuhnya 500, kemudian ditawari pun sekalian 1 juta ngoten nggih. Ya jangan mau. Kenapa? Karena akan memberatkan di belakang. Ngoten nggih. Paham, Pak? Nggih, paham. Jadi diperhitungkan juga bunganya berapa, mencari tempat peminjaman yang terendah bunganya. Ngoten nggih? Nggih. Sampai sini paham, Pak? Paham. Jadi kalau uang tidak cukup, ya buka usaha dong, ya mulai usaha dong, ngerti nggih? Nggih. Siap nggih? Siap. Kalau uang tidak cukup, ya buka usaha dong. Ya usaha dong. ya mulai usaha dong, ngerti nggih? Jadi untuk menambah pendapatan kita harus mulai usaha. Usaha tadi difikirkan jenisnya, kemudian peluang usahanya atau disesuaikan dengan di lingkungannya. Yang di lingkungannya misalnya belum ada yang jualan rujak, nah itu potensi lah untuk menjual rujak di situ. Nah misalnya gitu, mencari tempat strategis, ternyata nggih ya. Nggih. Nek mangke wonten sing mboten paham, monggo saling sharing dengan temannya, ngoten nggih, atau dengan pendampingnya tanglet.
Paham, Pak? Paham. Nah, ilmu niki, informasi niki akan bermanfaat ketika diterapkan. Monggo dibuka, mangke bisa dikerjakan di rumah nggih, PR. Bisa tanya teman-temannya, tanya tetangganya nggih. PR-nya halaman 61 dan 71 sampai 71 nggih, di buku pintar nggih, Bu nggih. Itu Nggih. ada catatan jenis usaha, terus siapa targetnya, target pembelinya, nah itu harus diterapkan. Mangke sudah jelas di situ nggih. Nggih. Perintahnya, jenengan tinggal mengisi mawon. Nek wonten pertanyaan saged sharing kalih temannya, tetangganya atau dengan pendamping. Paham ya, Pak? Paham. Sampai sini jelas? Jelas. Bagaimana cara memulai usaha, sampun paham? Paham. Oke, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan? Bisa. Oke. Mencatat pendapatan dulu. Kemudian disesuaikan dengan pengeluaran. Pengeluaran itu, Bu, yang didahulukan adalah kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kenapa? Karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi kalau sudah dapat uang gaji, langsung dibelanjakan untuk kepentingan dulu. Nanti baru ditabung, kemudian sisanya baru keinginan. Paham ya? Paham. Karena keinginan itu bisa dikurangi, bisa ditunda, atau bahkan dibatalkan. Jelas? Jelas. Siap membuka usaha? Siap. Komitmen mengatur keuangan? Komitmen. Oke. Terima kasih. Cukup sekian, nggih. Ada pertanyaan? Boten. Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.